Pengertian evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Dalam hubungan dengan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, evaluasi merupakan proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Pencapaian perkembangan siswa perlu diukur, baik posisi siswa sebagai individu maupun posisinya di dalam kelompok. Hal ini perlu disadari oleh guru karena siswa memiliki kemampuan yang bervariasi. Guru dapat mengevaluasi pertumbuhan kemampuan siswa tersebut dengan mengetahui apa yang mereka kerjakan dari awal sampai akhir belajar. Evaluasi adalah suatu proses yang terus-menerus, bukan hanya pada akhir pengajaran, tetapi dimulai sebelum dilaksanakannya pengajaran sampai dengan berakhirnya pengajaran. Proses evaluasi senantiasa diarahkan ke tujuan tertentu, yakni untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang bagaimana memperbaiki pengajaran. Teknik evaluasi digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Teknik tes. A. Pengertian tes. Istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno, yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. B. Fungsi tes. Secara umum, ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu 1. Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. 2. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Yang C. Penggolongan tes. Sebagai alat pengukur, tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau golongan, tergantung dari segi mana atau dengan alasan apa penggolongan tes itu dilakukan. 1. Penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes sebagai alat pengukur perkembangan belajar peserta didik, tes dapat dibedakan menjadi 6 golongan. 1. Tes seleksi. 2. Tes awal. 3. Tes akhir. 4. Tes diagnostik. 5. Tes formatif. 6. Tes sumatif. 2. Pengelolaan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap. Dititik dari segi aspek kejiwaan yang ingin diungkap, tes setidak-tidaknya dapat dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu A. Tes intelijensi. B. Tes kemampuan. C. Tes sikap. D. Tes kepribadian. E. Tes hasil belajar. 3. Penggolongan lain-lain. Ditilik dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu A. Tes individual. B. Tes kelompok. Apabila ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu A. Tes tertulis. B. Tes lisan. Non-tes. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik. Yang termasuk teknik evaluasi non-tes diantaranya adalah sebagai berikut. A. Pengamatan atau observation. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Ada 3 macam observasi. 1. Observasi partisipan. 2. Observasi sistematik. 3. Observasi eksperimental. B. Wawancara atau interview. Ada 2 jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi, yaitu 1. Wawancara atau interview terpimpin. 2. Interview bebas. C. Angket atau kuesioner. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. D. Pemeriksaan dokumen atau documentary analysis. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik. Pengertian
Pengertian assessment atau penilaian adalah suatu istilah yang umum digunakan dan hampir mirip dengan evaluasi, serta mencangkup berbagai metode yang umumnya digunakan dalam mengetahui keberhasilan belajar siswa, yakni dengan cara menilai pada setiap kerja individu, baik itu peserta didik atau kelompok. Menilai dalam hal ini memiliki arti yang mengambil suatu keputusan dari suatu yang berdasarkan diri atau berpegangan terhadap baik atau buruk, sehat maupun sakit, pandai atau bodoh, serta lainnya. Sehingga untuk penilaian tersebut sifatnya kualitatif. Tapi sebenarnya istilah penilaian memiliki arti yang sangat luas dibandingkan dengan pengukuran, yang mana pengukuran pada dasarnya diartikan sebagai suatu langkah atau berupa tindakan yang kira-kira diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi, yang mana tidak keseluruhan penilaian harus didahulukan dengan pengukuran yang nyata. Teknik Assessment of learning adalah proses mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti dengan maksud meringkas penilaian pada sebuah pemberian poin setiap waktu, membuat pertimbangan tentang kualitas pembelajaran siswa atas dasar kriteria penilaian, dan menetapkan nilai untuk memprestasi kualitas siswa. Yang kedua ada Assessment for Learning. Assessment for Learning adalah proses penilaian yang terus-menerus dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti tentang hasil belajar siswa dengan maksud untuk menentukan sampai sejauh mana pencapaian hasil belajar mereka pada bagian yang mana mereka butuhkan untuk diteruskan dan bagaimana cara terbaik untuk mendapatkannya. Yang ketiga ada Assessment as Learning. Assessment as Learning adalah proses mengembangkan dan mensupport metakognitif siswa. Siswa diikut sertakan dalam aktivitas proses penilaian yang dimana mereka memonitor diri mereka sendiri.